I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ya, skuad Oxford United telah mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis sore kemarin. Mereka datang untuk berlaga di Piala Presiden 2025. Pelatih Oxford United yang baru pertama kali menginjakan kakinya di tanah air merasa terkejut ketika dikerumuni banyak media. Pasalnya di Inggris mereka tidak seperti ini. Mereka datang seperti menjadi tim besar. Media-media membuat kedatangan Oxford menjadi heboh. Tentu sensasi ini tidak pernah dirasakan pelatih dan para pemain Oxford di Inggris. Oxford United sendiri membawa cukup banyak pemain inti mereka, termasuk 2 bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Gary Rowett, pelatih asal Inggris itu terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia kepada timnya, terutama kepada Marcelino Ferdinand. Luar biasa, ya, benar-benar tak sabar menantikan Piala Presiden 2025. Ya, saya bisa melihat betapa bersemangatnya para penggemar. Anda tahu, memberi sedikit perhatian pada Marcelino kecil kita. Jadi ya, pasti bagus, tak sabar menantikannya, ujar pelatih Oxford United. Ya, media dan penggemar Indonesia benar-benar luar biasa. Maka tak salah jika dunia internasional menjuluki penggemar Indonesia sebagai penggemar paling heboh dan paling aktif di media sosial. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Iya, Jordi Amat udah signing, tinggal hari ini kalau nggak salah. Makanya itu saya kalau nggak salah ini medical check up hari ini. Ya, pemain keturunan satu demi satu mulai merapat ke Liga 1. Keputusan para pemain tersebut menuai pro dan kontra di kalangan penggemar timnas Indonesia. Pindahnya dari Eropa ke ASEAN hingga ke Liga 1 sendiri disebabkan beberapa faktor. Ada karena faktor umur hingga sulitnya bersaing di timnya. Salah satunya yang merapat ke Liga 1 baru-baru ini adalah Jordi Amat. Tentu kabar ini langsung menimbulkan banyak perdebatan. Ya, keputusan ini setelah Jordi Amat sudah tidak lagi melanjutkan kerjasamanya dengan klub Malaysia Johor Darul Taksim. Pemain berusia 33 tahun itu sempat ada kabar akan melanjutkan karier di Spanyol. Namun rupanya, Jordi Amat memilih untuk bergabung ke Persija. Hal inilah yang membuat pro dan kontra. Tak cuma Jordi Amat yang sudah resmi bergabung ke Persija Jakarta. Jenderal lapangan tengah timnas Indonesia, yaitu Tom Haye, juga diisukan bakal bergabung ke Macan Kemayoran. Namun hingga berita ini beredar, belum ada kepastian apakah Tom Haye akan merapat ke Persija atau tidak. Kemudian tak cuma Tom Haye yang dikabarkan akan ke Liga 1, penyerang Indonesia Rafael Struijk juga dikabarkan akan merapat ke Dewa United. Namun ini hanya isu yang beredar dan belum pasti. Di sisi lain, Prapanca juga tidak membantah bahwa Jordi Amat akan merapat ke Persija. Tentu saja ini akan menambah kuat lini belakang Persija, setelah sebelumnya ada Rizky Ridho. Kemudian yang merapat ke ASEAN ada Saina Patinama. Berbeda dengan yang lain yang dirumorkan ke Liga 1, Saina Patinama lebih memilih merapat ke Liga Thailand bersama Buriram United. Sejauh ini, sebenarnya masih ada 3 pemain diaspora yang masih menganggur. Ketiga nama tersebut adalah Nathan Joaon, Tom Haye, dan Rafael Struijk. Para pemain ini belum diketahui akan berlabuh ke liga mana. Namun semoga saja mereka masih tetap di Eropa, karena itu akan berpengaruh terhadap karir mereka. Hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan, ya, mulai 1 Juli. Ya, ingin menyamai level timnas Indonesia, Vietnam rela melakukan berbagai macam cara, termasuk merubah prinsip mereka sendiri. Dulu Vietnam anti pemain naturalisasi. Sekarang Vietnam akan menaturalisasi pemain asing sebanyak-banyaknya.
Ya, kebijakan radikal pemerintah Vietnam berpotensi mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Dikutip dari akun Asia Gol, Vietnam resmi mengubah aturan hukum kewarganegaraan mereka sendiri dan melanggar prinsip mereka dengan memperbolehkan pemain naturalisasi memegang 2 paspor warga negara. Pihak pemerintah Vietnam telah menyetujui perubahan drastis dalam hukum kewarganegaraan mereka. Aturan tersebut juga memudahkan mereka untuk melakukan naturalisasi. Pada aturan sebelumnya, untuk menjadi warga negara Vietnam seperti melalui jalur naturalisasi harus melalui jalur yang sulit. Calon warga negara Vietnam harus lancar berbahasa Vietnam dan harus tinggal dalam waktu tertentu di Vietnam. Kini aturan tersebut dihilangkan dalam regulasi terbaru. Selain itu, Vietnam juga untuk pertama kali memperkenalkan aturan kewarganegaraan ganda. Mereka juga berhak mendaftarkan diri sebagai warga negara Vietnam langsung di negara yang ditinggali sekarang melalui Kedutaan Besar Vietnam. Aturan tersebut bakal diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Mulai 1 Juli 2025, Majelis Nasional Vietnam menyetujui pembaruan besar pada Undang-Undang Naturalisasi. Sekarang Anda tidak harus tinggal di Vietnam untuk menjadi warga negara, ujar pemerintah Vietnam. Kemudian pemerintah mereka juga mengatakan, tidak ada persyaratan untuk fasih berbahasa Vietnam. Tidak perlu tinggal lama di Vietnam. Anda dapat mempertahankan kewarganegaraan asli Anda atau kewarganegaraan ganda, mendaftar dari luar negeri melalui kedutaan, ujarnya. Ya, regulasi ini diberlakukan usai sepak bola Vietnam mulai tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara. Meski baru saja menjuarai ASEAN Cup 2024, tapi Vietnam harus mengakui kekalahan dari timnas Indonesia dan Malaysia dalam waktu setahun terakhir di ajang resmi FIFA. Melihat laga terakhir, timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia dalam setahun terakhir yang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Puncaknya terjadi usai The Golden Stars dibungkam 0-3 di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi pada 26 Maret 2024. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat Vietnam tersingkir dari persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Puncak rasa malu Vietnam terjadi lagi usai tim asuhan Kim San-sik dihajar Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam dihajar 4 gol tanpa balas di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur 10 Juni 2025. Malaysia kala itu langsung melakukan naturalisasi 5 pemain diaspora sekaligus berdarah Latin. Dan akibatnya Vietnam habis dihajar timnas Malaysia. Tentu regulasi terbaru dari pemerintah Vietnam bakal mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara lebih jauh lagi. Pasalnya, Vietnam juga memiliki banyak pemain diaspora yang tampil di klub-klub besar Eropa. Sebelumnya, Vietnam juga sudah memiliki Philip Nguyen yang pernah tampil di beberapa klub besar Republik Ceska sebelum membela The Golden Stars. Messi, aparece Messi, gol, gol!